Surga, kami percaya bahwa kami bisa tahu dan memiliki tujuan hidup ketika kami boleh sungguh lagi berakar dan tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya pengharapan ketika kami boleh berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami adalah makhluk yang membutuhkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami mengenal siapa kami ketika kami berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kami rindu Tuhan bicara lagi buat kami, pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan dalam batin kami rindu hari ini Tuhan bicara bagi kami. Sehingga ketika kami pulang dengan kelegaan yang sesungguhnya dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan memenuhi ruangan ini dan juga memenuhi setiap ruangan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan kami rindu Tuhan bicara bagi kami karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan kita akan sambung dengan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, dan kita sambung dengan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Efesus 4 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan pembacaan kita dan juga perlindungan kita dari Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan hari ini kita akan menekankan tentang tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saya akan menekankan tentang istilah saling membantu. Saling membantu. Nah, kenapa Paulus menekankan hal ini kepada jemaat di Efesus? Supaya mereka saling membantu dalam landasan kasih. Karena ini menjadi suatu unsur di mana gereja Tuhan terpanggil sesuai dengan panggilan yang Tuhan boleh berikan bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada bukan untuk gereja itu sendiri. Sekali lagi saya bicara gereja bukan bicara bangunan, tapi saya berbicara tentang orang percaya. Kita sebagai orang yang percaya tidak dipanggil untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk orang lain juga. Kenapa demikian? Tuntutan untuk kita saling membantu itu tidak hanya ditekankan dalam kitab Efesus, tapi dalam Ibrani pasal yang ke-10 pun dikatakan kita saling memperhatikan, kita saling mendorong, dan di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kenapa demikian? Karena ayat 25 dia katakan,
bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Kenapa penekanan Ibrani dikatakan kita harus saling mengasihi, saling menasihati, saling mendorong, saling membantu dalam hal di mana menjelang hari Tuhan yang mendekat. Karena 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, mari kita bicara tentang keadaan manusia ketika akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Di sini penekanannya, karena kenapa kita harus melakukan tanggung jawab, memperhatikan, mendorong menjelang akhir zaman. Oleh karena pada akhir zaman manusia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Manusia tidak peduli dengan sesama. Manusia lebih peduli dengan dirinya sendiri. Maka di situ manusia lebih konsen dengan dirinya daripada konsen dengan sesamanya. Tetapi Paulus mau menegaskan kepada gereja di Efesus, orang-orang percaya di Efesus, kalian harus berbeda dengan orang-orang itu. Di mana ketika akhir zaman dan kita hidup dalam akhir zaman ini, ingat, kalian tidak boleh hanya konsen dengan diri kalian sendiri, tapi kalian ada untuk orang lain. Kenapa gereja dituntut harus memperhatikan orang lain? Ada beberapa alasan penting yang perlu kita tahu. Kenapa gereja harus membantu, saling mengasihi, saling mendorong dalam segala hal. Hal yang pertama, banyak orang berpikir bahwa Trinitas adalah sebuah konsep kegagalan atau kelemahan di dalam kekristenan. Banyak orang berpikir bahwa ketika berbicara tentang Trinitas, maka orang Kristen pasti tidak sanggup untuk memberikan argumentasi yang kuat. Tapi sebenarnya, kalau kita mendalami Trinitas, maka seharusnya Trinitas adalah nilai yang sungguh memiliki nilai lebih daripada agama-agama lain. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena berbicara tentang saling memperhatikan, berbicara tentang saling membagi relasi, berbicara tentang kasih, itu ada pada keunggulan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Suatu kali dalam diskusi, ada orang yang bertanya kepada saya yang berlatar belakang agama lain. Dia katakan begini, kenapa kekristenan harus menyembah 3 Allah? Bukankah itu titik kelemahan? Saya katakan tidak. Saya tanya kepadanya, kamu menyembah berapa Allah? Dia hanya menyembah 1 Allah. Saya menyembah 1 Allah. Kekristenan pun menyembah 1 Allah.
Tetapi kekristenan, satu Allah di dalam kekristenan itu ada karena ada tiga pribadi yang membentuk satu esensi yang namanya Allah. Jadi satu Allah, tapi kesatuan satu Allah ini terjadi oleh karena tiga pribadi. Jadi satu di dalam Trinitas, bukan satu tunggal, tapi satu jamak. Contohnya ketiga eci satu, tetapi di dalam ketiga eci ada 30 sampai dengan 40 orang. Dengan 30 sampai 40 orang digabung menjadi satu, akhirnya jadilah satu GI3IC. Allah kita satu, tetapi di dalamnya ada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dia bilang, saya tidak mengerti. Dan itu titik kelemahan. Tidak mungkin tiga bisa jadi satu. Satu bisa jadi tiga. Kemudian saya katakan begini, Allah kamu satu. Allah kami satu, tetapi di dalamnya ada tiga. Saya bertanya pada dia, sejak kapan Allah kamu punya kasih? Sebelum dia menciptakan manusia. Sejak kapan Allah kamu punya kasih? Apakah kasih Allahmu itu ada sebelum dia menciptakan manusia atau sesudah dia menciptakan manusia? Kalau dia memiliki kasih. Sebelum dia jawab, saya tanya. Kasih tanpa relasi tidak ada gunanya apa-apa kasih itu. Maka saya tanya kepadanya, sejak kapan Allah punya relasi? Apakah ketika dia menciptakan manusia baru Allah itu punya relasi? Ataukah sebelum dia menciptakan manusia Allah itu sudah punya relasi? Dia bisa jawab. Kemudian saya katakan, kalau Allahmu memiliki kasih dan relasi ketika dia menciptakan manusia, setelah dia menciptakan manusia, maka Allahmu dapat dipengaruhi oleh ciptaan. Karena ketika dia menciptakan manusia, baru dia punya kasih dan dia punya relasi. Berarti relasi dan kasih Allahmu ditentukan oleh ciptaan itu sendiri. Sedangkan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, sejak kekekalan, sebelum dia menciptakan manusia, dia sudah dia memiliki dua hal. Dia memiliki kasih dan dia juga memiliki relasi. Nah, karena berbicara tentang relasi, dia tidak hanya berrelasi dengan dirinya, tapi membutuhkan dua hal, subjek dan objek. Ketika berbicara tentang relasi, kita membutuhkan subjek dan objek. Kalau demikian, kalau Allahnya hanya satu dan di dalam Allahnya hanya satu pribadi, Allah itu berrelasi dengan siapa dan Allah itu mengasihi siapa. Tapi di dalam kekristenan Allah itu satu, tapi terdiri dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Anak, dan sebaliknya. Dan di situ tercipta relasi satu dengan yang lain. Bapa berrelasi dengan Anak, Anak berrelasi dengan Roh Kudus, Roh Kudus berrelasi dengan Bapa, Roh Kudus berrelasi dengan Anak. Dan di situ tercipta suatu relasi di dalam kekekalan. Dan saudaraku, kalau demikian, Allah Tritunggal tidak pernah dipengaruhi oleh ciptaannya. Mau ada ciptaannya atau tidak ada ciptaannya, kasih tetap jalan dan relasi tetap jalan. Sedangkan agama yang hanya mengatakan agama Allah mereka satu dan di dalam Allah satu ini hanya satu pribadi, maka otomatis mereka tidak punya kasih dan tidak punya relasi. Nah, saudaraku, kenapa saya menjelaskan ini? Supaya kita tidak pernah melihat Trinitas itu sebuah kelemahan di dalam kekristenan, tetapi seharusnya Trinitas adalah sebuah kelebihan. Dan kalau kita tarik kembali dalam bagian ini, kenapa kita saling memperhatikan? Kenapa kita saling membantu? Oleh karena dalam Kejadian pasal 1 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa. Istilah imago Dei, istilah Salem and the Mode. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita gambar Allah, kita rupa Allah, maka kita mewakili Allah di dalam dunia ini. Dan di dalam potensi sebagai gambar dan rupa Allah, Allah memberikan salah satu potensi yang ada dalam diri manusia, yaitu manusia adalah manusia yang berrelasi. Manusia adalah manusia yang memiliki potensi sebagai manusia yang bersosial. Bukan sok dan sial.
Tetapi yang dimaksud adalah manusia sosial. Sosial artinya manusia harus berrelasi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup tanpa sesamanya. Maka dengan demikian, salah satu bukti Tuhan bilang begini. Ketika Dia menciptakan segala sesuatu, Tuhan mulai mengevaluasi, berhenti sejenak. Kemudian Tuhan melihat semuanya baik. Hari pertama semuanya baik. Hari kedua sampai hari kelima semuanya baik. Tapi ketika menciptakan, selesai Adam, kemudian Tuhan mulai evaluasi kembali. Ternyata Adam lontar-lantung sendiri kemana-mana di dalam taman Eden. Tuhan langsung bilang begini, ternyata tidak baik manusia seorang diri. Saya bilang tidak baik manusia seorang diri, mulai tunduk ini. Maksud saya bukan ke situ, tapi maksud saya adalah Tuhan melihat manusia harus berrelasi. Manusia harus punya teman. Manusia harus punya relasi sosial. Karena manusia bergantung bukan hanya pada dirinya, dan bukan hanya bergantung kepada Tuhan, tapi manusia harus bergantung kepada sesamanya. Maka manusia diberikan potensi sebagai manusia yang berrelasi. Dan saya mau katakan, ada beberapa relasi yang Allah taruh dalam diri manusia. Relasi manusia dengan diri manusia dengan Tuhan. Relasi manusia dengan dirinya sendiri. Relasi manusia dengan sesamanya. Relasi manusia dengan waktu. Relasi manusia dengan ciptaan yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa relasi. Maka dengan demikian Tuhan bilang, aku sudah kasih relasi buat kau. Maka dengan demikian kamu tidak harus menjadi orang yang individual. Engkau tidak boleh hanya memperhatikan diri kamu sendiri, tapi seharusnya kamu harus memperhatikan sesama kamu. Sebagaimana Allah Tritunggal, Bapa tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, Yesus tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, Roh Kudus tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tapi kita melihat satu ikatan yang sangat erat ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Ketika Dia sungguh-sungguh ada di tengah-tengah penderitaannya, Dia berteriak-teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Kau meninggalkan aku? Kalimat di situ, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Bapakku, Bapakku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Artinya apa? Ada satu keputusan relasi seketika terjadi ketika Yesus menanggung setiap dosa kita. Ketika memikul setiap beban dan kecemaran hidup kita. Allah Bapa tidak sanggup melihat dosa yang ada di atas bahu Tuhan Yesus. Maka Dia memelingkan wajahnya daripada Tuhan Yesus. Dan di situ terjadi seketika relasi yang terputus. Dan ketika terjadi relasi yang terputus, Yesus merasa menderitanya luar biasa. Dan Dia berteriak, Bapa tidak boleh tinggalkan aku. Artinya apa? Keintiman relasi adalah sesuatu kebutuhan di dalam Allah Tritunggal. Maka kalau kita adalah gambar dan rupa Allah, keintiman relasi dengan sesama pun adalah sebuah kebutuhan di dalam diri kita. Maka kalau orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, saya percaya orang itu tidak akan pernah bertumbuh dan menjadi berkah. Maka tuntutan, mari kita saling membantu, kita saling memperhatikan. Di mana Bapa memberikan kekuatan pada Yesus, Yesus menerima kekuatan dari Roh Kudus. Bahkan sebaliknya terjadi di dalam konsep Allah Tritunggal. Maka di sini mengajar kita satu hal, bahwa seharusnya orang percaya hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Gereja hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi gereja hidup harus mencontohi Allah, di mana kita harus memperhatikan satu dengan yang lain dalam hidup kita. Saudaraku, John Hick dalam bukunya Civil Society, dia menjelaskan tentang dua sistem keberadaan suatu masyarakat. Yang pertama yang namanya pro-eksistensi, dan yang kedua namanya koeksistensi. Koeksistensi adalah orang-orang yang sama-sama hidup dalam satu wilayah, namun mereka tidak pernah berinteraksi atau tegur sapa. Itu ya namanya koeksistensi. Dan kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang sebenarnya tidak memberikan sebuah keharmonisan. Karena dalam kehidupan ini lulu saya. Yang penting kamu gak ganggu saya gak ganggu kamu. Hidup saja dalam. Tapi apa ini satu kehidupan yang
baik, normal. Saya katakan singkat. Kehidupan yang kedua adalah yang namanya pro-eksistensi. Mereka tinggal sama-sama dalam satu wilayah. Dan di situ mereka tidak hanya tinggal, tetapi di situ terjadi sebuah interaksi yang dalam di dalamnya. Dan di dalam interaksi ini tercipta saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu di dalam diri komunitas masyarakat itu. Dan di sanalah mereka mulai tumbuh bersama-sama. Nah, saudaraku, dalam dua model ini, kira-kira kita orang Kristen pilih yang mana? Seharusnya kita pilih yang pro-eksistensi, bukan koeksistensi. Tapi dunia saat ini sedang menanamkan tentang istilah koeksistensi. Kita boleh tinggal sama-sama, kita boleh hidup sama-sama, tapi lulu, saya, gue, kamu. Betul? Kalau kamu ganggu saya akan ganggu kamu. Tapi kamu gak ganggu saya juga tidak akan ganggu kamu. Dan urusanmu adalah urusanmu, dan urusan saya adalah urusan saya. Maka jangan heran kalau di kota-kota besar pagar tembok semakin besar, bukan? Bahkan sampai tetangga muda kenal siapa itu. Yang parahnya adalah ketika kita tinggalin rumah dan pergi ke puncak untuk mungkin retret atau mungkin bersaat teduh bersama dengan keluarga di sana, tiba-tiba kebakaran rumah kita. Orang nggak tahu karena temboknya besar sekali. Setelah kelihatan asap mengepul, ternyata sudah habis semua di dalamnya, termasuk dogi-dogi yang di dalam pun mati semua. Kenapa? Karena di situ tidak terjadi relasi yang baik. Kalau kita lihat di kampung-kampung, kalau sudah dari sononya, ujungnya itu, pasti orang sudah tahu. Tanya, kalau saudara di kampung kami, itu namanya Kampung Tanah Merah. Tanah Merah, kalau saudara turun dari kecamatan Kupang Tengah, itu ujung paling ujung, coba tanya saja, saya mau ketemu dengan Bapak Mbui Lima. Kalau Mbui Lima di kampung itu hanya satu, yaitu sekali. Dari ujungnya itu mereka sudah tahu. Pasti mereka antar, pasti datang ke rumah. Bukan karena papa saya preman, jadi semua tahu. Bukan karena papa saya orang yang terkenal dari semua tahu, tidak. Tetapi relasi pro-eksistensi yang begitu ketat, teguh sapa, saling membantu. Kalau ada masalah kita bersama. Kalau ada kesusahan kita bersama. Kalau sukacita, kita sukacita bersama. Betul? Itu yang harus ada dalam gereja kita. Kenapa? Karena relasi ini adalah relasi yang terjadi di dalam Allah Tritunggal. Masalah pergumulan anak adalah pergumulan Bapa. Masalah pergumulan Roh Kudus adalah pergumulan Yesus Kristus. Mereka sama-sama menanggung pergumulan itu. Maka di dalam perjanjian lama Allah Bapa bekerja, Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja. Perjanjian baru pun terjadi seperti itu. Maka kalau gereja tidak pernah merasakan penderitaan orang lain, gereja tidak pernah mempedulikan sesamanya, gereja itu bukan contoh, memiliki contoh relasi yang baik daripada Allah Tritunggal. Jangan pernah ada dalam gereja sebagai anak Tuhan tercipta istilah hidup koeksistensi yang seharusnya pro-eksistensi, teguh sapa, saling memperhatikan, saling menolong, dan lain sebagainya. Lebih baik apapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, siapapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, mungkin selagi kita bekerja, tiba-tiba Tuhan ingatkan, oh Pak, halo Pak, begitu? Jangan langsung telepon. Kenapa? Itu merugikan waktu kerja, lagi kerja. Nanti dimarahi dan dikubi gara-gara telepon. Tunduk sebentar dan berdoa. Tapi sebaiknya jangan tutup mata kalau lagi pengen sport. Karena ketika berdoa begini belum amin sudah habis duluan di sini. Jadi tunduk sebentar dan berdoa. Tuhan, aku berdoa buat Pak Alu. Kenapa? Mungkin dia lagi rindu dengan istrinya. Iya kan? Jangan sampai saking karena rindunya lupa ternyata tangannya itu lagi gulung-gulung benar untuk itu sarung tangan. Salah gulung ketarik kena di tangan kan luka dan lain sebagainya. Berdoa. Ketika Tuhan ingatkan berdoa buat pendeta Ayub bersama dengan ibu, iya harus berdoa. Jadi jangan pernah berpikir pendeta dan istri tidak pernah butuh doa jemaat. Bahkan dengan semua tanggung jawab besar, kami bahkan lebih banyak membutuhkan doa dari jemaat Tuhan. Itu bukti kita memperhatikan. Ya, apalagi Vodafone saya besok sekarang kan gratis bukan? Sampai jam 9 malam. Ya, gratis.
maka kita bisa kontak saja kapan saja dan lain sebagainya. Saudaraku, kenapa GI tidak ini? Ketika orang pulang ke Indonesia, mereka rindukan persekutuan kita. Hanya satu, kekeluargaan dan interaksi sebagai saudara di dalam Tuhan. Bukan hanya sebangsa di dalam Tuhan. Nah, karena di sini kita melihat ada bangsa-bangsa lain juga. Tapi kita merasakan satu. Kita merasakan bahwa kita harus berinteraksi. Kita merasakan bahwa kita harus membuktikan relasi Allah Tritunggal di dalam kehidupan gereja Tuhan. Sehingga dengan demikian, hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, kadang Tuhan ada saatnya di mana Tuhan tidak pakai pendeta, tapi kadang Tuhan pakai jemaat. Ya. Satu kali ada seorang yang SMS di handphone saya. Dia katakan begini, Pak Pendeta, kira-kira kami mau berdoa buat apa? Sesuatu yang luar biasa. Yang menyedihkan, SMS itu bukan datang dari jemaat G3 Nisio, tapi dari jemaat yang lain. Kemudian saya beberkan panjang sekali. Ketika saya beberkan panjang dan berani, apa balasannya? Ternyata pendeta punya pergumulan juga ya, katanya begitu. Bukan berarti kalau begitu selesai semua nanti telepon berurutan ke saya, pusing saya terimanya, begitu ya. Tapi di sini kita harus saling memperhatikan, kita saling membantu. Kenapa? Sesuatu yang indah. Ketika seseorang mengalami pergumulan dan kita mulai menjalin relasi dengan dia. Selama ini mungkin kita tidak pernah menjalin relasi, tapi tiba-tiba kita menjalin relasi, dia akan merasa sesuatu yang lain. Waktu saya masih gembala di satu gereja, ada satu pemuda yang tidak pernah merasakan kasih sayang daripada orang tuanya sejak masih kecil. Kalau sejak masih kecil dia dititipkan ke kakeknya dan kakek neneknya, tetapi kakek neneknya pun tidak memberikan kasih sepenuhnya bagi dia. Dan walaupun mereka memberikan kasih kakek nenek beda dengan kasih orang tua. Dan apa yang terjadi? Ketika dia datang ke Jepang sebagai Kensusei, tapi di situ pun dia mengalami kehampaan kasih. Tapi bersyukur sekali karena di dalam gereja ada catatan ulang tahun. Pas dia ulang tahun, dia lagi ada sendiri di Shinjuku. Tapi bukan berencana untuk buang diri di sana. Saya telepon dia pas dia mau melangkah naik ke atas kereta. Bukan kereta api, kereta listrik, karena tidak ada kereta api di sini. Karena dilarang polusi di Jepang, begitu ya. Iya, saya bilang begitu karena ada anak sekolah minggu yang sempat tegur saya ketika saya bilang, kamu datang ke sini naik kereta api ya? Pak Pendeta, bukan kereta api, itu kuno, sekarang kino. Di mana di Jepang itu kereta listrik, bukan kereta api. Pas dia mau naik, kemudian saya telepon dan saya katakan, boleh kamu nggak boleh naik dulu, saya mau berdoa buat kamu. Ketika saya mengundang dia berdoa, tidak keluarkan suara. Ketika tidak keluarkan suara, saya pikir dia tidak mau. Tapi apa yang terjadi? Saya tanya lagi, kamu mau berdoa? Dengan kalimat yang sangat sedih sekali, dia katakan, aku lagi meneteskan air mata. Saya yakin dia meneteskan air mata bukan diambil air udah taruh di sini. Tetapi dia bilang, saya lagi meneteskan air mata. Saya katakan apa? Selama ini saya di Indonesia, bahkan saya di Jepang, tidak pernah orang mengingat tentang ulang tahun saya. Bahkan saya kaget, kenapa? Karena dia sudah bergereja hampir 2 tahun. Itu baru kali pertama saya berdoa buat dia. Wah, saya gagal juga, kemparan ini buat saya, gini ya. Ayo saya berdoa buat dia. Dan saya katakan, boleh saya ketemu kamu dan kita boleh sama-sama nanti di Shinobuko. Karena di situ ada makanan Indonesia begitu ya. Kami makan sama-sama di situ. Saya share, ternyata dia punya pergumulan setubuh dan kami berdoa bersama-sama. Dan dari situ dia setia beribadah sampai Tuhan. Saudaraku,
Orang sebenarnya tidak membutuhkan harta yang kita punya, tetapi kebutuhan yang paling dasar dalam hidup ini adalah perhatian kita, kasih kita kepada orang tersebut. Dan kalau dia tersentuh dengan perhatian kita, itulah yang menjadi kesaksian untuk dia datang sama Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita mau kasih dia uang banyak, itu bisa menjadi sesuatu yang bisa merusak hidupnya. Tapi kita kasih perhatian buat dia, itu harta yang tidak pernah dia bisa balas dalam hidupnya. Maka di sini poin yang pertama, kenapa Tuhan menuntut gereja di Efesus harus saling membantu, saling menasihati, saling mendorong dalam kasih. Karena ini melukiskan tentang relasi Allah Tritunggal, relasi dalam kekekalan yang harus nampak di tengah-tengah gereja Tuhan. Hal yang kedua, kenapa gereja Tuhan dituntut untuk saling membantu di dalam kasih? Oleh karena gereja yang dewasa adalah gereja yang memperhatikan. Ulangi kalimat ini. Gereja yang dewasa adalah gereja yang memperhatikan. Gereja yang tidak dewasa adalah gereja yang menuntut diperhatikan. Saya ulangi kalimat ini. Gereja yang dewasa adalah gereja yang harus memperhatikan. Bukan gereja yang dewasa adalah gereja yang menuntut diperhatikan. Itu gereja yang belum dewasa. Kita melihat contoh anak-anak. Ketika anak-anak itu lahir, dia mulai dengan satu tangisan. Tangisan itu menunjukkan bahwa saya butuh diperhatikan. Selanjutnya dalam pertumbuhan, kalau dia butuh apa, pasti nangis. Dia butuh apa, pasti nangis. Tidak pernah anak datang di bilang, aku memperhatikan papa, aku memperhatikan mama. Begitu tuh. Ya. Tapi sejak kecil sebenarnya tidak ada untungnya apa-apa buat orang tua. Seharusnya gitu ya. Karena dia kerja apa buat orang tua? Hanya sesuatu yang menyenangkan adalah ketika lihat mukanya, imut-imut, nanti besar amit-amit. Gitu kan? Ketika kita lihat imut-imutnya itu, kita pulang kerja rasanya itu semua beban hilang. Hanya itu saja. Tetapi apa? Kita sudah capek kerja, datang dahos deh, gitu kan? Kemudian apa itu? Sudah capek harus Iya, kadang-kadang Alden saatnya di mana dia mandi. Selesai saya jemput dia lihat. Kalau sudah keluar dari pagar dia bilang, Papa, Alden Asrita. Iya kan? Kemudian saya tanya lagi, apa yang ditai lagi? Apa lagi itai? Semua yang itai. Langsung saya bilang, Papa mau itai. Karena saya tahu juga ini. Apa? Dapat. Kemudian dia datang dari ngomong dengan bahasa Jepang. Kemudian dia bilang, ada yang capek belajar. Suruh gendong. Harus gendong. Padahal apa? Mungkin saya baru dalam kunjungan dari imigrasi. Mungkin saya baru dalam pelayanan yang lain. Datang langsung jemput dia. Tapi apa? Itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kita melihat, dia tidak pernah mengerti bahwa dia harus mengerti kita. Dia harus memberi kasih buat kita. Tapi yang dituntut adalah harus perhatikan saya. Harus perhatikan saya. Kalau si kecil ini kalau debut, pintu bel sudah bunyi. Dia sudah datang. Ya, datang langsung dengan kata. Harus gendong. Belum yang satu itu yang besar, yang sudah berjenggot ini juga datang. Ya, karena memang punya anak yang empati ini seru. Serunya apa? Indahnya luar biasa. Yang ini minta digendong. Yang sana, yang nomor 3 datang minta digendong. Yang satu yang gede itu, yang gendong itu nomor 3 itu minta digendong. Yang keempat datang loncat di sini. Dia piara apa-apa di bawah. Ya, padahal mereka seharusnya pikir begini. Saya harus siapin air minum buat papa dan mama, betul? Saya harus siapin makan buat papa dan mama. Kenapa? Papa dan mama berpulang pelayan. Seharusnya ada seperti itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah, tolong perhatikan saya. Kalian sudah pergi lama dong. Sekarang bagian kalian perhatikan saya. Perhatikan. Sudah kasih tahu, kasih ini nuntut ini, kasih ini nuntut ini. Inilah ciri anak kecil, kan? Maka Paulus katakan begini, ada saatnya di mana aku memberi kamu minum susu, cucu. Tapi ada saatnya di mana aku harus memberikan kalian makanan keras.
karena kalian bukan anak kecil lagi. Maka gereja yang memperhatikan, gereja yang membantu, gereja yang mendorong, gereja yang menasihati adalah gereja yang memberi, bukan gereja yang menuntut untuk diberi. Maka kalau kita katakan kita adalah gereja dewasa, maka kita harus memberikan sesuatu buat orang lain, memberikan perhatian buat orang lain. Kita membantu orang lain. Karena jemaat Efesus jemaat yang besar, jemaat Efesus adalah jemaat yang penuh dengan kekayaan dan banyak hal di dalamnya. Tetapi jemaat Efesus di dalamnya rontok-rontokan, habis-habisan satu dengan satu, sama dengan jemaat Korintus. Maka jangan salah, Yohanes menerima wahyu dari Pulau Patmos yang ditulis dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 ada nasihat yang diberikan kepada jemaat Efesus. Aku membenci engkau karena kasih mula-mula itu sudah padam. Nah, kenapa kasih itu padam? Karena relasi di sini tidak lagi bagus, tidak lagi saling memperhatikan. Dan Tuhan katakan di situ ada pujian-pujian, kamu sungguh sangat setia dalam pelayanan, kamu sungguh berkorban, kamu benci terhadap nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Tapi kalimat yang terakhir, aku membenci engkau karena kasih mula-mula telah padam. Kasih mula-mula itu berkaitan dengan perhatian pada sesama. Gereja tidak lagi peduli dengan sesama. Gereja tidak lagi menunjukkan kedewasaannya, tapi gereja hanya tinggal di dalam kekanak-kanakannya. Semuanya saya, semuanya saya, semuanya saya. Itu membuktikan bahwa gereja itu tidak pernah berjumpa. Dan saudara itu, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita bertumbuh dalam Tuhan, maka seharusnya kita tidak hanya berorientasi bagaimana orang memperhatikan saya, bagaimana orang memberi buat saya, bagaimana orang harus membantu saya. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apa yang saya harus beri buat orang lain? Apa yang saya harus kasih buat orang lain? Apa respon saya buat orang lain? Itu penting di dalam diri kita. Satu kali, waktu saya masih SMP, bukan selesai makan pulang, saya kelas 2. Saya satu bangku dengan satu teman saya, lahir di tempat namanya TTS, Timur Tengah Selatan. Dan kalau orang yang pernah tahu di NTT, orang Timur Tengah Selatan yang paling unik itu dikenal dengan orang yang sangat-sangat tidak mampu. Ketika kami duduk sama-sama, dia bangun, saya lihat ternyata celananya robeknya dari sini sampai sini. Tapi dia pakai untuk sekolah. Ketika saya lihat seperti itu, hati saya sangat sedih sekali. Karena waktu SMP, saya setia ikut persekutuan doa. Dan saya setia untuk ikut kegiatan remaja. Saya sedihnya minta ampun. Ketika saya pulang, saya bilang sama mama saya, "Ma, teman saya itu celananya robek dan saya melihat tiap minggu dia pakai, tiap hari dia pakai itu dan sudah beberapa minggu." Tapi mama saya tidak berespons apa-apa. Karena mungkin mama saya tahu bahwa memang uang kami juga pas-pasan mau beli pakaian. Dan memang yang kiranya saya kasihan dia, tapi saya pun robek dan itu dijahit sama mama juga di sini. Nah, saya ingat dengan satu celana saya, itu namanya celana cadangan, celana SMP. Biasanya kalau mama kami beli celana itu 2 untuk celana sekolah ya. Satu yang kecil pas, satu yang besar. Yang besar itu dipakai untuk beberapa kelas. Jadi masalahnya kalau yang celana kecil ini robek, tidak dipakai, kita pakai celana yang besar. Nah, saudara perhatikan kalau kami di kampung itu pakai celana yang besar, otomatis pinggangnya nggak pas. Maka kancingnya itu, gaitannya itu bukan digait pas besinya, tapi digait pas tali pinggang. Maka coba saudara bayangkan, yang saya tahu itu mungkin punya pengalaman. Ketika di SMP dan SD dan SMP, baju harus dimasukkan ke dalam. Pas upacara bendera apalagi, betul. Maka saudaraku bayangkan, ketika upacara bendera siap gerak, celana miring. Celana miring. Ujung gantungannya itu masuk ke dalam. Kemudian ini nyantol di sini.
Saya keingat celana itu. Dan orang itu posturnya lebih besar dari saya. Kemudian saya bilang sama mama saya, bawa. Ketika saya bawa ke mama saya, mah, boleh saya kasih celana ini buat dia. Ketika saya bilang begitu, air mata mama saya jatuh. Nah, karena mama saya berpikir begitu. Nah, kau nggak lihat celanamu sama dengan dia. Bedanya dia celananya nggak dijahit, kapunya dijahit. Bukan jahit pakai mesin, jahit pakai tangan. Tapi saya bilang, nah, saya sangat kasihan dia. Nah, ketika saya perhatikan, robeknya dia lebih besar daripada robeknya saya. Iya. Dan ternyata saya bawa buat dia. Waktu dia pergi, saya ajak dia ke belakang ke laboratorium. Saya kasih itu ke dia, dan dia menetikkan air mata. Ternyata baru saya tahu dia tidak punya bapak mama. Dia hidup bayar uang sekolah itu dari jual kayu bakar dan jual kue. Dan dia bikin sendiri dengan modal pinjam dari orang lain, baru dia kasih untungnya buat dia dan modalnya dikembalikan. Dan dia hidup, rumahnya itu dibuat dari pohon lontar ini sendiri. Dinding-dindingnya hanya beberapa dinding, dan dia tinggal dalam hujan angin seperti itu. Dan dia mengajak saya ke rumahnya, dan di situ saya tahu ternyata orang seperti ini diam-diam ternyata dia punya pergumulan. Jangankan beli celana, beli benang saja nggak bisa. Seorang susah karena dia sebatang kara. Mungkin orang-orang itu ada di tengah-tengah kita, tapi mereka tidak pernah mau menyampaikan pergumulan mereka kepada kita. Tapi Tuhan mau supaya ketika itu ada di tengah-tengah kita, kita harus peka untuk membagikan kepada mereka. Karena kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, itu menunjukkan bahwa kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan saudaraku, bukan hanya itu, Papa saya memberikan contoh yang sungguh-sungguh membuat kami harus tertarik. Papa saya adalah seorang utusan gereja. Dia seringkali malam-malam harus berjalan berkilo-kilo untuk bikin kumpulan kampung atau kebaktian rayon. Atau di gereja-gereja yang lain apa istilahnya itu? Kolong. Dan ketika dia pulang kadang jam 11 malam, jam 12 malam, dia sampai di dalam di tengah jalan, dia bertemu dengan rumah-rumah yang ternyata di dalam rumah itu terjadi pertikaian, perselisihan suami istri gara-gara tidak ada makanan. Padahal perjalanan sekitar 1 kilo. Akhirnya papanya bangunkan mama saya dan dia katakan, ayo kita pergi ke lumbung padi. Bukan berarti kami kaya, pas juga. Tapi yang bedanya adalah kami punya sawah dan bikin sendiri. Yang saya sudah ceritakan bagaimana sapi-sapi yang kami kejar hampir-hampir injak saya begitu ya. Itu bikin sendiri dan kami punya lumbung padi simpan. Papa saya bilang begini sama mama saya, kamu bangun, kamu ambil kaleng kongguan. Ada yang tahu itu ya? Biskuit kongguan. Biasanya di kampung itu biskuit itu keluar kalau pas acara Natal. Dan itu pun kalau mama sudah ambil, kami berusaha kira-kira mama taruh di mana. Karena makan kue itu sekali setahun. Maka kami perhatikan kaleng kongguan itu diambil dari isi beras beda, satu lagi tadi juga beda, dan bawa ketuk pintu mereka dan dikasih. Pas kasih ke mereka, mereka kaget. Dari mana tahunya? Baru bapak saya cerita. Nah, saya memberikan contoh ini bukan menunjukkan kelebihan daripada orang tua saya, tetapi mau menunjukkan satu contoh di mana gereja yang dewasa adalah gereja yang peduli. Gereja yang peduli. Dan saya bersyukur sekali banyak jemaat Tuhan yang ada di sini seringkali menelpon kami, menyampaikan sesuatu kepada kami berkaitan dengan membantu jemaat, membantu orang lain, membantu gereja dan sebagainya. Saya pikir ini satu contoh kedewasaan gereja Tuhan. Bahkan pendeta 12 seringkali yang pernah datang ke sini seringkali berbicara kepada saya bahwa dikatakan bersyukur jemaatmu kecil, tetapi jemaatmu adalah jemaat yang dewasa. Itu bukan sebagai kebanggaan buat kita, buat saya, buat ibu, buat majelis dan buat jemaat, tetapi suatu nilai kedewasaan di mana kita tidak hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kita yang ada di dalam, tapi kita boleh membagi buat orang-orang yang ada di Yemen, buat orang-orang yang ada di Kyrgyzstan, buat orang-orang yang ada di Cina. Maka gereja kita mengambil pelayanan misi
untuk Pak Berman yang ada di Yemen, untuk pelayanan yang ada di Cina, Pak Legowo. Bahkan kalau Tuhan buka jalan dan semua jemaat mengambil bagian dalam pelayanan misi, kita rindu untuk membagi berkat bagi banyak negara yang membutuhkan Injil Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita adalah jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Maka mari, ada saatnya di mana kita katakan Tuhan berhati kita. Tetapi ada saatnya di mana Tuhan berbilang, jangan hanya engkau tuntut engkau diberkati, tapi selanjutnya engkau harus menjadi berkat. Itu janji kepada Abraham. Aku akan memberkati kamu, tapi selanjutnya kamu harus menjadi berkat. Itu adalah tuntutan di mana kita saling membantu dan saling memperhatikan. Saya bersyukur karena jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang dewasa, di mana mereka meminta supaya mereka bisa bersponsori mahasiswa teologi. Itu sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa mengambil pelayanan, membantu pelayanan untuk orang-orang pelayan-pelayan yang ada di pedalaman. Puji Tuhan, itu menunjukkan adalah jemaat yang dewasa. Maka mari, bagian yang kedua ini mengingatkan kita, jangan pernah kita hanya menjadi jemaat yang anak-anak mau diperhatikan, tapi selanjutnya bukti jemaat yang dewasa adalah jemaat yang memperhatikan orang lain. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita bahwa kemanapun kita berada. Kenapa kita memperhatikan orang lain? Yang pertama, karena gereja adalah gambar dan rupa Allah, harus memiliki relasi sebagaimana Allah Tritunggal. Dan yang kedua, gereja tidak hanya menjadi gereja anak-anak, tapi gereja harus menjadi gereja yang dewasa. Kita sudah mau 9 tahun, kita sudah 9 tahun, mau jalan 10 tahun. Saya pikir dia sudah bisa baca tulis, dia sudah bisa mengenal apa yang dia harus bikin. Alex aja 7 tahun. Ada saatnya di mana kalau kami pulang, ternyata dia sudah bikin nanak nasi, bikin telur ceplok dan lain sebagainya buat adik-adik. Suruh duduk, dudusan, baru dia bagi, baru dia bikin buat dia. Baru di situ mereka makan sama-sama. Kami pulang, dia bilang, kakak sudah bikin makan buat adik-adik. Iya, sudah menunjukkan kedewasaan. 7 tahun, kita sudah mau jalan 10 tahun gereja ini. Maka mari kita terus tingkatkan kedewasaan kita di dalam Tuhan. Gereja dewasa bukan hanya menerima, tetapi kita katakan lebih baik memberi. Orang yang berbagi adalah bukan orang yang memberi, tapi orang yang memberi. Mari kita bangkit berdiri. Karena Engkau merindukan kami menjadi gereja yang meneladani Engkau Tuhan, di mana gereja yang meneladani Engkau adalah gereja yang memiliki relasi tidak hanya dengan Tuhan, tetapi aplikasi relasi dengan Tuhan yang intim, yaitu dia harus membina relasi dengan sesama, dan dia saling membantu terhadap sesama. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya menjadi gereja anak-anak, tapi kami harus menjadi gereja yang dewasa. Gereja yang dewasa adalah gereja yang tidak menuntut diperhatikan, tapi gereja yang dewasa adalah gereja yang memperhatikan sesama, gereja yang membantu orang lain, gereja yang sungguh konsen terhadap sesama. Tuhan ampuni kami kalau dalam hidup ini kami terbawa dengan arus akhir zaman ini, di mana kami lebih peduli dengan hidup kami lebih mementingkan diri kami daripada mementingkan sesama kami. Tuhan ampuni kami. Mungkin kami sulit untuk tegur sapa kepada orang, mungkin kami sulit peka memperhatikan pergumulan orang lain. Tuhan ampuni kami, oleh karena kami sibuk hanya melihat apa yang kami harus dapatkan. Tuhan ampuni kami. Dan hari ini Tuhan, kami percaya banyak orang Kau tempatkan di sekeliling kami yang sebenarnya mau merindukan, haus dengan perhatian, haus dengan seluruh keberadaan hidup kami, di mana kami harus membantu. Tuhan ampuni kami, haus dengan doa kami, haus dengan kata-kata yang membangun. Tuhan ampuni kami kalau kami tidak melakukan itu. Dan kami rindu ketika kami pulang, jadikan kami menjadi gereja yang misioner, jadikan kami menjadi gereja yang dewasa, menjadikan kami menjadi gereja yang meneladani Engkau, Allah yang sangat konsen dengan manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.